melanjutkan kembali tentang cara menghitung zakat profesi. Video tutorial ini kami sediakan untuk melengkapi artikel di website kami di blog manajemen keuangan yang judulnya seperti ini, sama juga. Inilah cara simpel menghitung zakat profesi akuntan dan bidang keuangan. Sebenarnya di sini sudah lengkap juga. Kami sudah membahas mulai dari cara menghitungnya, kemudian prinsip-prinsipnya, juga contohnya sini sudah ada, pendapatan aktif, kemudian pendapatan pasif tidak tetap, dan Anda juga bisa mendownload template form tabel perhitungan zakat profesi. Semuanya bisa didownload dengan gratis. Isikan aja email Anda di sini, maka file itu akan langsung meluncur ke inbox Anda. Oke, mari kita mulai dengan tutorial bagaimana cara untuk menghitung zakat profesi. Kita mulai dengan pendapatan aktif yang tetap. Maksudnya apa? Pendapatan tetap itu seperti karyawan yang tiap bulannya itu mendapatkan upah, gaji dari perusahaan tempat ia bekerja. Cara perhitungan seperti apa? Seperti ini. Kami sudah buatkan formnya seperti ini, template-nya, tabelnya juga seperti ini. Kita ambil contoh, kita akan menghitung zakat profesi dalam periode Januari sampai dengan Desember 2015. Sebagaimana kita lihat bersama di sini, ada dua komponen besar atau dua komponen sebagai item untuk sebagai dasar perhitungan zakat profesi. Yang pertama yaitu pendapatan, kemudian yang kedua pengeluaran. Selisihnya yaitu yang kita jadikan sebagai dasar untuk apakah pendapatan itu terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat atau tidak. Di item pendapatan ini dibagi menjadi beberapa sub item lagi, yaitu gaji pokok tahunan, kemudian bonus, insentif, lembur, dan lain-lain yang berkaitan dengan pendapatan tetapnya. Gaji pokok 1 tahun dihitung dengan dari bulan Januari sampai Desember. Kita akumulasikan menjadi satu jumlah yang tetap misalnya, atau kita akumulasi menjadi satu, berapa jumlahnya kita isikan di sini. Di sini kemudian bonus, lembur, dan lain sebagainya kita diisikan di sini di kolom E baris ke-7. Kemudian kita jumlahkan, misalnya saja gajinya tiap bulannya kita ambil 3 juta, 3 juta kalikan 12 atau 13 sama dengan gaji insentifnya bisa jadi kita ambil 3 kali gaji, 2 kali lah, 2 kali 3 juta. Ini contoh saja ya, nanti bisa Anda buat sendiri sesuai dengan kebutuhan Anda, sesuai dengan gaji Anda, sesuai dengan pendapatan Anda. Kemudian hutangnya kita berapa, misalnya hutang setahun 1 juta misalnya, atau punya hutang berarti dikosongin. Kemudian kebutuhan pokoknya ini jelas yang besar, misalnya kita ambil 2 juta, 1 juta lah, kalikan 12.
14 sisanya segini. Kalau kemudian harga emas misalnya saat ini 500, bentar ya, 500 kalikan 85 kedua. Kalau seperti ini berarti karena jumlah pendapatan digoreng pengeluarannya 32, maka tidak terkena kewajiban untuk membayar pajak. Kalau lebih besar dari ini, dari 32 juta ini, dari 42.500.000 ini, maka akan terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat yang besarnya 2,5%. Kita ambil contoh misalnya di sini bonusnya 4 kali gaji. Belum kena juga. Misalnya gaji UMK nya 37. Nah, ini baru kena 1.177.500. Ini kenanya ini harus dibayarkan pengeluaran zakat. Kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita akan menghitung pendapatan pasif. Pendapatan pasif misalnya seperti dokter, kemudian pengacara, kemudian akuntan dan lain sebagainya yang dia bekerja secara independen, dan tentu hasil tiap bulannya tidak sama, bisa jadi banyak, bisa jadi lebih kecil atau hampir sama. Maka caranya seperti ini, perhitungannya seperti ini. Kita buat tabelnya yang terdiri dari bulannya, kemudian pemasukan per bulan berapa dikurangi dengan pengeluaran. Misal pengeluaran itu untuk sewa, kalau dokter kan kita tahu misalnya ada yang sewa tempat dan sewa upah ini stafnya, staf dokternya, staf pengacaranya, atau pekerja-pekerja yang membantu pekerjaan dia. Kemudian kita hitung konsultannya, misalnya ATK-nya, maksud saya perlengkapan kantor, kendaraan, dan lain sebagainya, kebutuhan pokok sehari-hari. Selisihnya kita hitung juga, jadi pemasukan dan pengeluaran. Otomatis di sini ada selisihnya, bisa minus, bisa plus, tergantung pada pemasukan dan pengeluarannya. Kalau pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya, tentu selisihnya bisa minus. Dan sebaliknya, kalau pemasukan lebih besar daripada pengeluaran, maka selisihnya akan plus. Kita hitung terus, kemudian kita total jumlah selama setahun itu berapa. Hampir sama dengan yang pendapatan aktif tadi. Kemudian kita bandingkan dengan harga emas. Kenapa seperti itu? Karena sebagai standar atau nisabnya itu sebesar 85 gram emas. Kalau nilai perkalian harga emas dengan 85 gram emas itu lebih besar daripada jumlah selisih antara pemasukan dan pengeluaran lebih besar, maka tidak terkena zakat. Sini kosong, tetap nggak kena. Dan sebaliknya, bila perkalian antara harga emas 1 gram rupiah dengan sebanyak kalikan 85 itu lebih kecil daripada jumlah total selisih pemasukan digoreng pengeluaran selama 1 tahun, otomatis dia harus membayar zakat yang besarnya 2,5%. Kita ambil contoh pemasukannya misalnya 1 juta, 5 juta bulan Januari. Kemudian sewanya kita ambil contoh 200, upahnya 1 juta misalnya contohnya aja. Pensiunnya kita ambil 45.000.
karena barangnya memang sedikit, kebutuhan pokoknya besar, ini bisa jadi 1,5 deh, 1,5 juta. Nah dari situ total semuanya sampai segini berapa, maka akan ketahuan dengan ini. Misalnya harga emasnya 500, nah, dikalikan 85, 42.500. Berarti kalau ini kolom I di baris 19 itu nilainya lebih besar daripada 42.500, maka dia akan terkena kewajiban untuk menyalurkan zakat yang besarnya 2,5%. Dan sebaliknya, kalau di kolom 19, kolom I baris 19 itu nilainya lebih kecil daripada 42.500, maka dia tidak terkena kewajiban untuk menyalurkan zakat profesi. Kira-kira seperti itu. Jadi ada dua perhitungan, ada cara perhitungannya itu dengan pendapatan yang pasif tidak tetap dan pendapatan aktif tetap. Biasanya ini karyawan yang digaji oleh institusi tertentu, perusahaannya atau tempat kerjanya dia, atau sebagai PNS dan lain sebagainya. Sedangkan yang cara kedua, cara perhitungan zakat profesi kedua ini bagi mereka yang pendapatannya pasif tidak tetap. Jadi tiap bulan dia bisa jadi banyak, bisa jadi kecil, atau bisa jadi minus seperti itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ini bermanfaat, mohon di-share kepada yang lain, dan terima kasih. Semoga sukses. Selamat pagi.